Karena itu dikatakan oleh Paulus, aku meminta kepada kamu, jangan memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Mulai dia bergeser, memang aku gagap, tetapi jangan kemudian kalian memaksa aku untuk kemudian menunjukkan kerasku di dalam diskusiku denganmu. Ya. Jangan pula orang-orang yang menuduh kami hidup secara duniawi. Paulus bilang menarik ya, memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak duniawi. Ini kalimat bagus tengah mana. Saya suka ketika Yesus berdoa di Yohanes 17. Bapa, aku tidak meminta engkau mengangkat mereka dari dunia ini, tapi aku berdoa supaya mereka jangan sama dengan dunia. Kita ada di dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Kita di dunia, tapi tidak duniawi. Itu kalimat pakai Paulus. Artinya hidup kita adalah konfrontasi dengan dunia ini. Hidup kita adalah perkelahian sengit dengan dunia ini. Paulus berkata, aku tidak pernah mengambil keuntungan dalam pelayanan. Aku tidak pernah mengambil nilai-nilai materi yang bisa mengenyangkan. Saya kagum dalam kalimat seperti itu. Sehingga Paulus dengan tegas menyatakan sikapnya, apa yang dilakukannya adalah apa yang dilakukannya dalam ketetapan dan kedaulatan Allah yang dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanan. Tapi yang lain-lain itu memang hanya mengumpulkan uang-uangnya saja, mencari materi untuk isi perut. Sebetulnya kan waktu Paulus ngomong gitu kan konfrontasinya kan keras sekali. Karena justru yang mengambil keuntungan dari pelayanan lebih banyak daripada yang tidak. Dia membuka front yang sangat frontal sebetulnya. Tapi memang dia jujur. Maka orang-orang seperti ini kalau sampai bisa bicara kan, berarti punya pengaruh kan, begitu kan? Lalu bangunlah geng-geng ini. Saudara, ini menjadi perkara tidak mudah. Ini yang menjadi penting untuk kita pikirkan, bagaimana kita harus melakoni seluruh pemahaman kehidupan dan menempatkannya dengan cara yang jeli, dengan cara yang pas. Maka orang-orang yang tidak suka dengan Paulus juga menjelek-jelekkan Paulus, termasuk waktu Paulus di penjara. Ya, kepada orang Filipi dikatakannya, jangan kalian malu karena aku di penjara. Rupanya banyak isu kan, tuh lihat tuh masuk penjara, tuh begini. Karena penjara sama dengan narapidana, sama dengan penjahat kan, kira-kira begitu. Padahal pada waktu itu Paulus masuk penjara karena kebenaran Injil, bukan karena dia jahat atau akibat kejahatan yang dilakukan. Beda sekali. Sehingga apapun orang tidak mau tahu lagi, pukul rata, lalu hantam, dan kemudian menyerang Paulus. Tapi Paulus tidak pernah gelisah, tidak pernah berubah dari posisinya, tidak pernah dia resah. Tetapi dia memainkan perannya secara utuh, dan dia memainkan perannya dengan cara yang bertanggung jawab. Ini menarik, saudara. Bagaimana dengan kita melakoni keseharian kita? Beranikah kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki? Dengan badai kencang yang bertiup dan minus keuntungan materi, karena yang lain mendapatkannya atas nama berkat ilahi. Ini memang jadi susah ya. Gilanya lagi, yang ini justru tumbuh subur. Paulus malah terkubur dan masuk ke penjara. Yang kerja pelayanan cari materi malah nggak masuk penjara tuh. Karena mereka lihai berkompromi. Mereka bisa membayar kepala penjara supaya mereka tidak dimasukkan. Paulus tidak. A untuk A, B untuk B. Akibatnya benturan dengan dunia, bukan? Akibatnya kesulitan. Tapi Paulus berkata seperti kepada orang Filipi, ketika dari penjara dia tulis surat, bagi hidup Kristus, mati dan keuntungan. Penjara bukan persoalan. Waduh. Kita melihat karakter yang tegas, jelas dari seorang Paulus.